skor TOEFL-nya Ferdi nih sudah berapa? Sudah 637. 637. Iya. Dari siapa? Ya support pertama tuh dari bunda saya supportnya tuh Pandu. Ya karena waktu saya belajar bahasa Inggris, waktu kayak mau lomba, Iya. ya kepikiran aja tuh kan ya, kepikiran di kepala tuh coba bayangkan gitu Fer ya. Apa tuh kamu nanti menang lomba, habis tuh kamu di panggung ya kan nerima piala, habis tuh bunda saya tuh nonton di penonton, nonton sambil senyum-senyum senang-senang sambil ngerekam gitu tuh. Jadi kayak merasa bangga gitu. Makanya kayak jadi motivasi agar tetap semangat dalam bahasa Inggris seperti itu Pandu. Kalau idola saya tuh kayak ya B.J. Habibie gitu. B.J. Habibie. Iya. Presiden itu. Iya presiden. Ya karena B.J. Habibie itu pernah gagal gitu, pernah bergagal berkali-kali gitu kan. Iya. Dan ya saya berkali-kali ya, tapi dia nggak menyerah gitu Tidak walaupun menyerah. gagal. Iya. Ya. Dan akhirnya ya tahu lah orangnya gimana. Sudah bikin pesawat, jadi presiden paling tersohor di mana-mana. Jadi presiden paling disukai Iya. gitu. Don't say I wish, say I will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, bertemu lagi bersama sahabat-sahabat santri, juga para pecinta channel Semaris TV dalam acara podcast Semaris. Wah, dalam podcast kali ini teman-teman, sahabat-sahabat santri, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Lah kemarin juga ada sosok bahasa Inggris yang menginspiratif. Sekarang juga ada tapi lebih wah dan lebih yang mungkin nanti lebih mencengangkan lah, lebih hebat. Mungkin banyak nanti yang bisa kita ambil dari ilmu-ilmu bahasa Inggris atau yang biasa kita sebut, kita kenal apa itu TOEFL ya, di jenjang SMA itu. Ya, langsung saja mungkin kita menuju narasumber kita. Mungkin Mas Ferdi bisa perkenalan diri dulu kepada para penonton, kelas, terus kamar juga di mana. Oke? Iya. Langsung. Ya, nama saya nih Ahmad Ferdi Ilham Mahmudi. Saya kelas 11 MIPA 1 di bagian SMA dan saya sekarang nih tinggal di kamar bahasa Inggris. Nah, biasa dipanggil siapa? Ferdi. Oh, Ferdi ya. Jadi namanya tuh Ahmad Ferdiansa. Ahmad Ferdi Ilham Mahmudi. Oh, Ahmad Ferdi Ilham Mahmudi. Biasa dipanggil Ferdi. Ferdi. Ya. Nah, kalau Mas Ferdi ini kelas 11 MIPA 1 ya, Nah, SMA kelas MIPA 1. SMA MIPA 1 ya. Juga sekarang di kamar bahasa Inggris ya. Ya, di kamar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Lah, kalau boleh tahu ya Mas Ferdi ya. Ya. Mas Ferdi selama ya mungkin dari SMP atau dari kecil, dari selama SMA di Nuris ini sudah berapa kali mendapatkan prestasi, mendapatkan juara itu apa saja? Oh ya, ya kalau dari kelas 1 sampai kelas 2 itu kayaknya dihitung-hitung tuh bisa sampai 7 gitu lah. 7 iya. 7 apa? 7 ya 7 prestasi gitu lah 7 kayak. prestasi. Nah, Iya. contohnya apa saja bisa disebutkan? Ya contohnya aja kayak pernah menang pernah menang medali emas gitu di suatu lomba Mas. Olimpiade bahasa Inggris. Ya. Habis itu pernah juara 3 kayak juara 3 di Unmu. Juara 3 di Unmu. Iya. Oke. Apa lagi? Ya itu aja ya. Oh, mungkin saking banyaknya prestasi Mas Ferdi ya, sampai Mas Ferdi ini lupa itu. Iya. Saking banyaknya prestasi itu tadi disebutkan medali emas, juara 3 di Unmu. Nah, itu mungkin ya itu sebagian kecil lah dari lomba-lomba yang dilewati Mas Ferdi. Berarti sangat banyak sekali sudah ya prestasi yang didapatkan Mas Ferdi itulah. Gini Mas Ferdi, kalau boleh tahu Mas Ferdi ini kan bahasa Inggrisnya yaitu di TOEFL ya. Ya, Mas, di TOEFL. Nah, di TOEFL itu ya mungkin ada orang-orang yang tidak mengerti apa bedanya bahasa Inggris, apa itu TOEFL gitu. Mungkin Mas Ferdi kasih tahu pencerahan lah, apa bahasa Inggris sama TOEFL itu beda atau sama, tapi gimana lah coba dari Mas Ya. Ferdi.
Ya Tahu. untuk bahasa Inggris dan TOEFL ya, itu kalau dilihat dari sekilas tuh emang sama gitu. Dari dasarnya sama, ya sama-sama bahasa Inggris. Cuman bedanya TOEFL ini kan singkatan dari Test of English as a Foreign Language atau tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Ya, ya. Itu mengambil subjek-subjek yang yang sebenarnya subjeknya itu lebih agak susah daripada subjek bahasa Inggris yang kita diajarkan di sekolah gitu. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Apa tadi? TOEFL Test of English as a Foreign Language. Nah, itu dia. Mungkin teman-teman nanti jatuh coba ulangi sekali lagi. Ya. Tes. O Of English F Foreign L Language. ya. Itu ya mungkin yang penasaran apa itu TOEFL ya, tidak mengerti ikut tapi kok tahu lah, ini mungkin bisa nanti disimak dicatat. Oh ternyata sebenarnya TOEFL itu ini kepanjangannya lah. Gini Ada Ferdi ya, kan TOEFL biasa kan itu tes buat apa kita kuliah gitu, ada skor-skornya gitu ya. Nah kalau boleh tahu ya, Ya. skor TOEFL-nya Ferdi ini sudah berapa? Sudah 637. 637. Iya. Lagi kan saya 637 itu kalau di apa ya, anak-anak sekolah apa pelajar SMA gini SMA itu gitu. apa sudah Ya, itu sudah tertinggi? lumayan Masuk. tinggi banget itu bahkan. Sangat tinggi berarti Iya. ya. Kalau dibilang rata-rata seanak SMA itu sampai 637 itu sangat besar sih ya. Iya. Mungkin kan Mas Ferdi sudah bergelut bahasa Inggris dari Kecil emang dari sudah kecil lama. ya, sudah lama ya. Dan terus di sini ketemu ada eskul-eskul TOEFL Iya, diikut, TOEFL berkembang, ikut. akhirnya sampai sekarang mencapai 637. Hebat sekali Mas Ferdi ya. Terus mungkin tujuan ikut TOEFL itu apa Mas Ferdi? Tujuan ikut TOEFL dan juga bagaimana mungkin ada orang nanti pengen kok menarik sepertinya ikut TOEFL ini, bagaimana caranya? Sebelumnya tujuannya Mas Ferdi ikut TOEFL apa? Gimana caranya agar kita bisa mengetahui TOEFL, cara-caranya ikut TOEFL gitu? Oh iya. Ya alasannya kenapa saya ikut TOEFL dari awalnya karena emang suka aja gitu sama bahasa Inggris. Suka sama Inggris. Awalnya pertama kan rencananya pengen ikut pidato bahasa Inggris. Iya. Cuman kayak kurang berminat aja. Jadi saya itu ingin ingin meningkatkan pengetahuan saya itu dalam bahasa Inggris, kayak tes pengetahuan gitu kan ya, seberapa pinternya dalam bahasa Inggris. Nah, karena pas waktu masuk SMA itu ada TOEFL ya. Jadi makanya ikut saya rencananya dan suka gitu akhirnya. Suka belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Berarti itu tujuannya Mas Ferdi ingin mengetes seberapa jauh sih Pengetahuan ya, di dalam bahasa Inggris ini ya. Rencana awalnya emang itu. Terus mungkin ada orang yang pengen gimana awal kita belajar TOEFL itu, apa sesulit kita ya, sesulit bahasa Inggris itulah gitu. Ya tergantung gitulah. Ya apa kalau emang berminat sama bahasa Inggris, ya kalau cukup belajarnya juga lumayan, itu harusnya perlahan-lahan emang lebih mudah. Tapi memang sih di awal-awal tuh memang kelihatannya kok susah, kok kelihatannya membingungkan, banyak rumus-rumus gini gitu. Tapi kalau sudah mulai terbiasa, sudah mulai enakan dikit gitu Pandu. Jadi mungkin perlahan-lahan tuh kayak akan merasa suka dengan TOEFL dan bahasa Inggris. Berarti emang bahasa Inggris itu berkaitan dengan TOEFL ya Mas ya? Emang. Betul ya. Betul. Kalau kalian suka bahasa Inggris pasti ya ketemu TOEFL gitu ya. Pasti Mas? ketemu TOEFL ya. Itu dia. Ya itu kan mungkin kalian kalau emang sudah ke bahasa Inggris ya pasti jalannya dah ketemu TOEFL, karena TOEFL itu tes buat seberapa jauh kita mengetahui Bahasa Inggris ya. kita ya. Mas Ferdi ini kan ya gak usah ditanya lah, kalau lingkungan SMA atau guru-guru juga mungkin sudah tahu Mas Ferdi emang basicnya di bahasa Inggris ya. Nah mungkin kalau boleh tahu Mas Ferdi ini belajar bahasa Inggris pertama kali, nah, itu sejak kapan? Oh, kalau pertama kalinya itu saya belajarnya itu mulai belajar bahasa Inggris ya Pandu. Itu sejak kayaknya pas saya tuh sedang kelas 3 SD. Kelas 3 SD? Iya, umur 9 tahun. Kecil sekali itu 3 SD. Iya. Udah belajar bahasa Inggris. Iya. Keren banget Mas Ferdi. Aku dulu Mas Ferdi. Iya. Kelas 3 SD tuh bahasa Inggris apalagi itu sudah nyontoh aku yang juara 1 itu. Gak bisa. Wah, Iya, ya gimana lagi, tapi aku ya tetap belajar gitu Mas Ferdi ya. Berarti dari 3 SD itu Mas Ferdi lah itu belajar sendiri atau ada yang ngajari? Ya alhamdulillah waktu kelas 3 SD itu ada yang ngajari itu. Ya sebenarnya waktu dulu
kelas 1 2 ya Pandu itu sama, nggak bisa bahasa Inggris terus nyontekan. Tapi pas awal kelas 3 itu kayak ada kayak ada brosur suruh ikut latihan di Kumon gitu. Awalnya kan penasaran, akhirnya coba gratisan di sana gitu. Pas akhirnya kok kayak suka gini, enak gitu, kayak mulai tambah menarik sama bahasa Inggris. Akhirnya ya les di sana, les berbayar di sana. Sampai lulus kelas 6 SD. Berarti Mas Ferdi ini mendalami bahasa Inggris dulu karena ketertarikan ada brosur Kumon itu ya. Brosur. Belajarlah di Kumon sama tahu bisa bahasa Inggris seperti ternyata suka ternyata malah tambah suka, tambah bisa sampai kelas 6 SD. Akhirnya ya suka sama bahasa Inggris dan mendalami sampai terus SMA itu ya Mas ya. Gitu. Sampai ikut TOEFL akhirnya. Berarti Ferdi ini ikut pertama kali belajar bahasa Inggris itu waktu kelas 3 SD itu ya, meskipun kelas 1 2-nya belum tertarik, masih nyontek ya, tapi ternyata bisa gitu ya. Jadi perlu pembiasaan ya Mas. Ya perlu terbiasa dulu ya. Perlu pembiasaan, kalian jangan gampang menyerah ya, harus terbiasa. Emang sulit pelajari bahasa ya Mas. Iya betul. Terus ya mungkin adalah sedikit tips dan trik dari Mas Ferdi untuk orang-orang yang mungkin wah kok hebat banget ya Mas Ferdi udah ya, kok bisa seperti itu ya, aku masa Ferdi bisa kayak gitu, aku nggak bisa. Mungkin ada cara-cara tersendiri khusus yang Mas Ferdi belajar bahasa Inggris itu biar mudah lah orang-orang belajar bahasa Inggris. Ya. Ada Ya pertama itu pertama usahain dulu kan, mulai dengan caranya Pandu ya. Pertama mulai terbiasa dulu dengan bahasa Inggris, dengan kayak mendengarkan konten bahasa Inggris, melihat konten bahasa Inggris penuh dengan tulisan bahasa Inggris semua gitu. Lalu usahakan perlahan-lahan itu mengerti tiap kata-katanya. Habis kata-katanya mulai ngerti, coba kalimatnya dulu dimengerti. Nah, kalau kalimatnya sudah dimengerti, mulai belajar lah rumus-rumus penggunaan katanya. Kata digabung kata gini, bikin kalimat gimana gitu. Dan akhirnya kalau terus sih bisa akhirnya terbiasa gitu akhirnya. Berarti ya emang seperti apapun caranya ya Mas ya. Emang kita tuh harus membiasakan ya Ferdi ya. Biasakan diri. Ya karena soalnya ini bahasa Inggris ya, bahasa ini nanti ya mungkin bisa digunakan internasional soalnya bahasa Inggris ini ya. Sangat penting ya Mas ya. Jadi ya mungkin awalnya kita harus tumbuh suka dulu ya. Kalau dari awal sudah nggak suka bahasa Inggris ya nggak kira lanjut. Ya sulit ya Mas ya. Sulit jadinya. Nggak suka sama orang itu, nggak gitu ya. Ya nggak kira lanjut. Nggak kira dapat. Nggak kira dapat. Emang pertama tuh kita harus suka sama pelajarannya, seneng, akhirnya terbiasa, bisa. Alhamdulillah terus lancar ya Mas ya. Iya lancar. Gitu ya. Terus kan Mas Ferdi ini kan berada di pondok pesantren ya, pondok pesantren Nurul Islam. Dan berada di lembaga SMA Nurul Islam. Mungkin kan Mas Ferdi juga aktif dalam Olimpiade Bahasa Inggris, tetapi kan kita berada di lingkungan pondok pesantren. Bagaimana mungkin Mas Ferdi ini mengatur waktu di pondok, kegiatan pondok dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di bahasa Inggris? Ya kalau kegiatan pondok ya tetap lanjutin kayak biasa, jangan bolos gitu kan ya. Tetapi kan karena kegiatan pondoknya ini nggak banyak-banyak amat ya kan, cuman subuh habis itu maghrib isya gitu. Ya makanya di sekolah kalau jam kos gitu nggak ada guru, daripada dibuat tidur ya kan, dibuat main, coba usahain belajar. Habis itu siangnya habis sholat duhur bisa juga kan dibuat sedikit-sedikit belajar, habis itu ikut eskul gitu, coba ikut eskul, jangan males gitu. Betul. Ya seperti itu. Jadi Mas Ferdi ini untuk memanfaatkan waktu kosong ya Mas ya, waktu luang ya. Berarti meskipun ada kegiatan ya kita mengikuti kegiatan pondok itu ya Mas ya. Tapi ketika ada waktu kosong lah kita memanfaatkan waktu itu dengan belajar ya, biar waktu kita tidak sia-sia. Jadi gitu ya, kalau kalian itu malas-malas ya sahabat-sahabat santri ya, mau pengen apapun usaha kalian, kalau mau bisa bahasa Inggris, kalau males-malesan tidur gak kira bisa, betul ya? Iya, gak kira bisa. Jadi emang harus berusaha cari waktu luang ya gitu. Ya mungkin lah. Terus Mas Ferdi ini kan sebelumnya di SMP mana? MTS 6 Jember. MTS 6 Jember ya. Itu kan negeri. Ya negeri.
kenapa kok malah memilih masuk ke pondok pesantren? Nah, itu pondok pesantren. Sedangkan biasa kalau orang-orang yang berprestasi di luar sana kan, aku mau masuk ke SMA favorit lah, MA favorit yang ada di Timur. Tapi kok malah, ya mungkin alasannya kenapa Mas? Ya awalnya kan kayak kurang tahu habis lulus MTS itu mau lanjut kemana. Awalnya rencananya tuh ya Pandu mau ke Mandua gitu. Cuman kata bundaku itu katanya coba di pondok gitu, di Nuris. Di Nuris kan katanya tempatnya bagus. Yang keluar dari Nuris itu kan berprestasi semua, tinggi-tinggi. Ya sekaligus juga kan bisa belajar untuk coba mandiri sendiri di sana. Ya sekaligus mondok ya kan, belajar agama. Jadi makanya saya dipondokkan di sana, alhamdulillah gitu. Berarti Mas Ferdi ini sebenarnya mau lanjut ke Mandua, ya, tapi sama orang tua disuruh di Nuris. Coba dulu di pondok gitu ya. Iya. Pondok di Nuris, masuk SMA ya, masuk SMA. Akhirnya ya dengan di pondok Mas Ferdi bisa lebih, gini ternyata ya bertemu orang-orang gitu ya. Maksudnya kita hidup sendiri tanpa, biasanya kalau di luar kan, aku butuh ini, kita masih minta tolong nggak ada. Iya, kalau di sini kita berusaha sendiri ya Mas ya. Iya, apa-apa juga sendiri ya gitu ya. Tapi kan kita berbaur ya, belajar seperti bermasyarakat sebenarnya. Iya, akhirnya jadi mandiri di pondok. Seperti itu. Terus mungkin selama Mas Ferdi berapa? 2 tahun ya? Ya 2 tahun. Di sini di pondok ini ada kesan-kesan gimana di pondok itu? Ya apa enggak sebenarnya? Ya awalnya kan kesannya kayak ya bisa-bisa aja kan. Cuman kayak biasa awal mondok kan harus mulai terbiasa dulu. Jadi awalnya kayak nggak kerasan, males gitu. Nangis kayak nggak dulu? Nangis. Ya nangis sama. Aku dulu juga masuk pondok nangis juga Mas. Nggak apa-apa, sama wajar gitu. Tapi setelah kayak sudah mulai bulan kemudian akhirnya sudah mulai terbiasa dengan kegiatan di pondok sama jadwal di pondok. Akhirnya alhamdulillah sudah lumayan kerasan di pondok Nuris. Iya. Tapi kalau di kamar bahasa Inggris orangnya enak-enak. Alhamdulillah orangnya baik-baik itu semua, nggak ada yang gosip gitu di sana. Sip. Nggak boleh itu ya Mas. Ya nggak boleh. Tapi pernah nggak Mas Ferdi sandalnya kegosok? Pernah. Terus gimana? Nyeker? Iya nyeker. Nyeker gak apa-apa. Itu namanya tirakat ya. Iya tirakat, sandal hilang terus, tas hilang. Gak apa-apa. Namanya juga di pondok pesantren. Di pondok biasa. Lah, mungkin kan Mas Ferdi ini kan mendapatkan juara bisa bahasa Inggris. Selama itu kan mungkin tidak berjuang sendiri ya. Ada mungkin yang mendorong Mas Ferdi, membantu dari belakang, menyupport gitu ya. Ayo Ferdi, kamu bisa, tak dukung gila. Ada tidak yang yang mendukung Mas Ferdi, banyak yang mendukung. Sebenarnya support utama itu dari siapa? Ya support utama tuh dari bunda saya, supportnya tuh Pandu. Ya karena waktu saya belajar bahasa Inggris, waktu kayak mau lomba, ya kepikiran aja tuh kan ya, kepikiran di kepala tuh coba bayangkan gitu Fer ya. Apa tuh kamu nanti menang lomba, habis itu kamu di panggung ya kan nerima piala, habis itu bunda saya tuh nonton di penonton sambil senyum-senyum senang-senang sambil ngerekam gitu tuh. Jadi kayak merasa bangga gitu. Makanya kayak jadi motivasi agar tetap semangat dalam bahasa Inggris seperti itu Pandu. Terima kasih untuk Ibu Ferdi ya, sudah selama ini membantu. Iya. Makasih Bunda. Ya. Waduh, berarti Ibu adalah sosok yang sangat banyak membantu Mas Ferdi. Iya, sangat membantu. Sip. Jadi itu yang juga membuat Mas Ferdi semangat ya. Iyalah juara bikin bangga kan juara. Iya gitu ya. Keren banget. Semangat gitu. Mungkin juga ada tokoh idola dari Mas Ferdi dalam bahasa Inggris yang menginspirasi itu siapa? Gitu. Tokoh idola saya tuh kayak ya B.J. Habibie gitu. B.J. Habibie? Iya. Presiden itu Mas? Iya presiden. Ya karena B.J. Habibie itu pernah gagal gitu, pernah bergagal berkali-kali gitu kan. Iya. Dan ya saya berkali-kali ya, tapi dia nggak menyerah gitu walaupun gagal. Ya. Dan akhirnya ya tahu lah orangnya gimana. Sudah bikin pesawat, jadi presiden paling tersohor di mana-mana. Jadi presiden paling disukai gitu. Seperti itu.
Berarti yang menginspirasi Mas Ferdi ini agar tidak malas-malasan semangat dari siapa? B.J. Habibie. B.J. Habibie, yaitu presiden nomor ketiga ya. nomor Ya, ketiga nomor ketiga. yang nggak pernah menyerah sampai akhirnya Iya. jadi presiden, bikin banyak pesawat. Karena dari kegagalan itu kita tuh Bisa selangkah belajar dari lebih sana. maju ke arah sukses ya Mas Iya, ya. bisa belajar juga dari kegagalan. Jadi jangan takut gagal ya Mas ya. Gagal itu normal emang di awal-awalnya. Tapi kalau gagal ya jangan nyerah. Coba semangat lagi, coba betul. lagi sampai akhirnya berhasil itu seneng sudah ngerasanya gitu. Karena tidak akan sia-sia ya Mas. Iya, sia-sia kalau menyerah gitu. Nah, sudah berusaha tapi lah kok nggak dapat sesuai hasilnya. Aduh, gak usah dah. Ya, eman-eman. Eman ya sudah kadung nyebur ya. Mas. Iya. Nah, mungkin kan Mas Ferdi ini selama belajar bahasa Inggris ada nggak kendala kesulitan dalam bahasa Inggris itu ada nggak? Ya pernah, ya itu kayak pernah merasa pusing, males, kayak capek gitu kan sama Ya, bahasa Inggris. Coba-cobaan aduh capek banget gitu ya. Ya capek banget, aduh nggak ngerti nih, ini gimana sih cara ngerjakannya gitu. Gimana kok bingung, rumusnya ini gimana, kok susah gini soalnya. Tapi ya alhamdulillah bisa mulai ngerti sama yang sulit-sulit tersebut gitu Pandu. Ya kembali lagi dengan usaha itu Ya, ya, dengan bisa usaha. menyelesaikan kendala-kendala yang Kendala, ada. iya sampai seperti itu emang. Iya betul Mas. Lah mungkin Mas Ferdi ini kan ya mesti semua orang punya keinginan Mas. Pasti punya keinginan. Mungkin keinginan terbesar ya, keinginan Mas Ferdi lah terbesar di dalam bidang bahasa Inggris ini apa? Iya. Dalam bahasa Inggris ya inginnya itu saya itu karena dengan nilai skor TOEFL ini ya bisa dapat beasiswa. Habis itu sekolah di luar negeri gitu. Karena saya pengen ikut jurusan hubungan internasional. Lumayan bagus itu untuk dengan skor TOEFL seperti itu, Pan. Mas Ferdi mau kuliah di mana, Mas? Kalau boleh Ya tahu. di Inggris, kalau Inggris Di Inggris. Australia. Berarti Seperti itu. sarjana S1-nya mau ambil Ya insya Allah kalau luar bisa. negeri ya. Ya, Wah, seperti itu. keren banget Mas Ferdi ini ya. Dengan poin 637 skor TOEFL itu Mas Ferdi benar bisa ya mendapatkan beasiswa dan ingin melanjutkan kuliah Ke luar di negeri. luar negeri gimana Mas? Di Inggris atau di Australia. Di Inggris atau di Australia ya, moga ya keinginan dari Mas Ferdi ini bisa tercapai ya. Amin. Juga keinginan sahabat-sahabat santri juga pecinta channel Semaris TV semoga juga terkabulkan. Ya, Amin ya, amin Mas. amin ya rabbal Soalnya alamin. kalau kita mendoakan orang tuh ya, kita juga juga dikode iya juga timbal dapat- balik ya Mas. Iya, dapat timbal baliknya juga. Nah mungkin cita-cita Mas Ferdi apa? Ya pengen jadi kayak konsultan luar negeri, konsultan hubungan gitu tuh, hubungan internasional. Berarti cita-cita yang bermanfaat ya Mas. Iya, ya? bermanfaat. Bisa. Bisa kayak menyambung Indonesia dengan Nah. luar negeri gitu kan. Oke. Seperti itu, Pan. Juga membantu orang-orang Indonesia yang pengen Ke luar negeri, cari ya. info-info Iya, ya. bisa jadi kayak motivator untuk mereka juga. Berarti cita-cita Mas Ferdi ini selain ya bermanfaat, pengen kita tercapai juga bermanfaat bagi Iya, orang bermanfaat. lain, Mas, ya. Ya mungkin dari semua itu Mas menuju terakhir sih, Ya, menuju akhir ya, nggak usah Iya. banyak-banyak, Iya. capek enggak ya. Biar ntar orang-orang langsung penasaran datang tanya ke Mas Ferdi Sayanya aja. juga, ya, iya. ya mungkin sebelum menutup podcast Semaris kali ini, mungkin adalah apa lek bilangnya ini Mas? Quotes apa gimana? Ya, Berarti quote. orang- Oh, Quotes. quotes. Ya, Biar quotes. orang-orang bilang quotes. Kasih tahu yang betul gimana? Ya, Mas? quotes. Quotes gitu. Iya. Ya mungkin langsung saja Mas Ferdi mungkin. Apa quotes artinya apa Mas? Ya, quotes tuh kayak kata-kata bijak gitu atau Kata-kata. kata Kata kutipan, mutiara kata gitu mutiara ya, kata mutiara juga. Kayak kata-kata gitu ya. Mas? Iya. Oke langsung Mas Ferdi kasih mungkin Ya. quotes untuk para- Don't say I wish, say I will. Say I will. Kalau dalam Indonesianya jangan bilang aku berharap, bilang aku pasti. Oh. Ya itu. Keren banget. Gimana Iya. bahasa Inggrisnya Mas, saya mau belajar. Don't say I wish, wish, say I will. say I will. Iya. Jangan kata Jangan bilang saya berharap, Bilang bilang saya saya berharap. pasti akan. bilang saya pasti akan Akan, ya. iya. Berarti
jangan cuma berharap harap doang ya. Jadi kita harus Bisa dapat pastikan dengan seperti itu. berusaha ngukur angan-angan tok ya sih. Iya, jangan Aku jadi pengen jadi seperti Mas Ferdi tapi tidak belajar tiduran tiduran. ya gak dapat Cepet. ya betul. Iya, seperti itu. Wes itu dia Iya. quotes dari Mas Ferdi ya. Ya mungkin dari awal sampai akhir kita sudah perkenalan ya, Mas Ferdi dengan banyak prestasi-prestasi yang didapatkan, juga cara Mas Ferdi mengatur waktu di pondok pesantren untuk mengatur waktu biar ke pondok jalan juga di prestasinya juga jalan. Juga siapa saja yang mendorong, yang membantu Mas Ferdi selama ini ya, mensupport juga orang tokoh idola yang diinspiratif sama Mas Saya, Ferdi ya. yaitu B.J. Habibie Sama bunda saya. sama ibunda. Ya mungkin yang bisa kita ambil di sini, kalau emang kita suka ingin belajar sama bahasa sesuatu Inggris, ya, ya. kita harus menyayangi hal tersebut ya. Kalau Biar kita- sampai akhirnya kita sampai suka, akhirnya tetap masih suka gitu sampai sukses. kalau kita saja sudah tidak menyukai hal tersebut ya kita akan males. Udah ngapain juga orang kita juga nggak suka, buat apa kita menjalani aktivitas tersebut ya. Iya. Mungkin begitu saja podcast kali ini bersama Mas Ferdi. Terima kasih ya Mas ya. Ya, sama-sama Pandu. Semoga Mas Ferdi sukses ke Amin. depannya, Amin. tercapai cita-citanya. Amin. Ya mungkin sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Coba Mas Ferdi, jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sekian, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Bos. Hut.